Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Kita bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada saat ini kita masih dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kemauan untuk belajar. Syukur itu merupakan hal yang sangat penting yang menjadikan kita akan lebih mudah bersabar. Tetapi orang yang bersyukur belum tentu dia akan mencapai tingkatan sabar. Karena itulah agar kita dapat termasuk kedua-duanya, kita perlu mengkhususkan waktu, meniatkan diri belajar tentang sabar. Selengkapnya mari kita berbincangkan bersama-sama. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amabad. Kita lanjutkan baca kitab A'malul Qulub karya Fadilatul Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Kita masuk di bab baru yaitu As-Sabru. Di muqaddimah qala musannif hafizahullah ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa inna Allah ja'ala sabra jawadan la yakbu wa sariman la yanbu wa jundan la yuhzamu wa khisnan la yuhdamu wa mutayyatan la yadillu raqibuha. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sabar itu ibaratnya adalah kuda yang tak kenal lelah, kemudian pedang yang tajam yang tidak tumpul, kemudian tentara yang tidak terkalahkan, benteng yang tidak tertembus, dan kendaraan atau tunggangan yang tidak akan menyesatkan penunggangnya, yang tidak akan menjadikan penunggangnya itu tersesat. Fahuwa wan nasru, sabar dan pertolongan itu mutalazimani, itu saling melazimi. Fa innan nasra ma'as sabri, karena sesungguhnya pertolongan itu datang bersama kesabaran. Wa makhaluhu min dufuri makhalu ra'si min jasadi. Dan ibaratnya sabar itu seperti kepala terhadap jasad. Seperti kepala terhadap jasad. Dan kepala itu sangat vital. Jadi ketika tidak ada kepala maka jasad pun akan lumpuh. Jadi sabar itu ibaratnya kepala, seperti kepala terhadap jasad. Wa huwa sabilun najah wal falahi fid dunya wal akhirah. Dan sabar ini adalah jalan keselamatan dan kemenangan di dunia dan di akhirat. Dan wasabru zadul mujahidi ida abta'u anhu nasru. Kesabaran ini adalah bekal seorang mujahid ketika pertolongan itu datangnya agak lambat. Datangnya lambat, tidak secepat yang diharapkan. Kemudian wazadud da'iyah ida abta'u anhu nasu bil ijabah. Dan sabar ini adalah bekalnya seorang dai jika sambutan atau penerimaan khalayak itu datangnya juga terlambat. Dia menyeru orang tapi tidak segera dipenuhi seruannya, maka sabar. Ini menjadi bekalnya seorang dai. Wazadul alim fi zamani ghurbatil ilmi. Dan bekalnya seorang alim di zaman ketika ilmu itu menjadi asing. Jadi sabar. Fahuwa zadul kabiri was-shaghiri, sabar, kesabaran ini adalah bekal bagi orang tua maupun anak-anak. Warajuli wal mar'ati, bekal bagi laki-laki dan perempuan. Wa bis sabri yatasimuna, karena dengan sabar maka mereka itu bisa bertahan, mereka itu bisa terlindungi. Wa ilahi yalji'una, dan mereka bisa kembali kepada kesabaran itu. Wabi, dan dengan sabar yuntolikuna, itu mereka bisa bertolak atau pergi. Artinya sabar ini menjadi bekal baik mereka itu akan kembali atau mereka itu akan pergi, dan ketika mereka itu ingin mendapatkan perlindungan. Fama asabru, maka apa makna sabar? Wa ma anwa'uhu, apa saja jenis kesabaran ini? Wa ma samaratuhu, apa buah kesabaran? Wa kaifa naslu ilahi, bagaimana kita bisa mendapatkan kesabaran atau kita bisa sampai kepada kesabaran? Wa mal awaiku wal afatul lati taqaffa fi sabilihi, dan apa saja yang menjadi penghalang
sabar, apa saja yang menjadi penghalang kita untuk bisa sampai kepada sabar. Hadama sanatatarraku ilaihi fi hadal fasli, dan inilah apa yang akan kita tempuh di dalam fasal ini, dalam bab ini. Nas'alullaha i'anata wa taufiqa innahu sami'un mujibun du'a, dan kita mohon kepada Allah inayah, pertolongan dan taufik, kemudahan, karena sungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha menjawab permohonan. Itu mukadimah yang beliau bawakan. Mukanya indah sekali. Luar biasa. Kita masuk di pasal berikutnya, yaitu ta'rifus sabri, pengertian atau definisi sabar. As-sabru fil lughah, sabar dari sisi bahasa. Maknanya adalah al-habsu atau menahan. Habsu, menahan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fasbir nafsaka, tahanlah dirimu, ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang memohon berdoa kepada Rabb mereka, bil ghadati wal asyi, di waktu pagi dan petang, yuriduna wajha Allah, yang mereka itu berdoa karena mengharap, memohon wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni ahbis nafsaka ma'hum, tahanlah dirimu bersama mereka. Waqala Banu Israil mereka berkata, kama akhbarallahu anhum, sebagaimana Allah kabarkan tentang mereka. Banu Israil itu berkata kepada Nabi Musa ini, lan nasbira ala ta'amin wahidin, kami tidak akan pernah sabar dengan satu jenis makanan. Ini kalau kata orang Jawa, gedudoni Bani Israil. Sudah dikasih makan enak, itu masa protes saja. Dan menggunakan lan. Kami ini tidak akan pernah bisa sabar. Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak, hanya dengan satu makanan. Never. Lan natiko habsa anfusina ala ta'amin wahidin. Kami ini tidak akan pernah sanggup menahan diri kami hanya pada satu jenis makanan. Pengen yang lain. Dan wakutila fulanun sabron, wakutila fulanun sabron, ay hubisa li ajli an yuktila hatta kutila. Seseorang atau fulan itu terbunuh, sabron, maksudnya adalah dia menahan diri untuk sampai nanti terbunuh. Jadi dia ikut berperang, terus dia terus bertekad sampai nanti dia hatta kutila, terbunuh. Jadi dia menahan dirinya konsisten di atas niatnya sampai nanti dia terbunuh. Yuqalu sabaro yasbiru sabron. Ini perubahan katanya. Kemudian wasabru naqidul jazi'ah. Sabar ini adalah kebalikan dari jazi'ah. Jazi'ah itu adalah lam yasbir ala ma asabihi atau ma asabahu. Lam yasbir ala ma asabahu. Jazi'ah itu kondisi jiwa yang dia itu tidak sabar terhadap apa yang menimpa dirinya, atau keluh kesah mungkin ya. Jadi as-sabru naqidul jazi'ah. Itu kebalikan dari keluh kesah. Warajulu sabirun, lelaki warajulu sabirun, lelaki itu sabar. Wasobarun, wasobirun, wasoburun. Ini ada maknanya, nanti diterangkan di bawah ya. Wal unsa soburun aiton. Dan kata sobur itu adalah sidatus sobri, itu sigoh mubalaghah. Itu sangat sabar. Itu digunakan juga untuk unsa, yaitu untuk perempuan, soburun aiton. Jadi perempuan bukan sobur ya, sobur. Wa tasabbur itu takallufis sabri. Tasabbur yaitu berusaha atau berusaha untuk bersabar. Wakilah dikatakan marotibus sabri khamsatun. Tingkatan sabar itu ada 5. Sabirun, wa mustabirun, wa mutasabbirun, wa saburun, wa sabbarun. Adapun as-sabiru itu adalah a'amha, yaitu yang umum. Yang umum, sabir itu yang umum. Sabar yang sifat yang maknanya umum. Wal mustabiru al-muktasibu lis-sabri al-mubtalabi, yaitu orang yang berusaha untuk sabar terhadap apa yang menimpa dirinya.
yang menimpa dirinya. Berusaha sabar, itu mustabir. Dan wal mutasabbiru mutakallifu sabr, itu orang yang berusaha menanggung sabar. Maksudnya menanggung itu, kalau tadi itu berusaha untuk bersabar, Kalau ini sudah berarti Ya. Ini sudah punya kemampuan untuk sabar ya. sudah, Mutakallim. yaitu khamilu nafsihi alaihi, yaitu menanggung dirinya itu di atas kesabaran, terus dilakoni lah itu. Sabar sudah ada pada dirinya dan dia berusaha untuk melakukan. Ini mengingatkan kita pada perintah itu wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir. Jadi artinya ini sudah sabar pun, sudah menjalani, Ya. sudah menanggung kan, sudah menanggung urusan itu. Tapi tetap menambah lagi sabarnya, berarti tingkatannya ini kan di atasnya di atasnya sopir. Jadi yang sopir tadi yang nomor 2 tadi. Iya, nomor dua. Berusaha. Dia berusaha. Iya. Untuk bersabar. Nah, ini sudah ada yang Kalau ini. ini sudah memiliki kemampuan bersabar. Sabar. Was-sabur yaitu adimus sabr, yaitu sabar yang besar, yang syiddah, yang yang syadid, yang kuat. Allati sabarahu asyadda min sabri ghairihi, yang dia itu bersabar lebih kuat daripada orang yang sabar selainnya. Jadi tingkatannya lebih tinggi. Orang yang sudah mutasabbar tadi itu, yang sudah dia mempunyai kesabaran, dia mutasabir, orang yang sudah punya kesabaran. Nah, sabur ini lebih lagi gitu, sabarnya. Sabar itu sabar. Was-sabar itu syadidus sabri, sama puncaknya yang sangat kuat. Nah, ini makna sabar dari sisi bahasa. Dan was-sabru fil istilah, sabar dalam mana istilah habsun nafsi an mukhabiha wa kafuha an hawaha, yaitu menahan diri dari dosa dan menahan diri dari hawa. Sabar. Au habsun nafsi ala fi'li syai'in aradahullah, atau menahan diri di atas melakukan sesuatu yang Allah kehendaki. Menahan diri melakukan sesuatu yang Allah kehendaki. Au an fi'li syai'in nahallahu anhu, atau sabar dari, kalau tadi sabar pada perbuatan yang Allah kehendaki, atau sabar untuk melakukan sesuatu yang Allah kehendaki, atau sabar dari melakukan sesuatu yang Allah larang darinya. Atau kalau kita ambil generik maknanya, menahan diri, maksudnya menahan diri itu konsisten gitu ya, di atas perbuatan yang Allah kehendaki, jadi tetap berusaha istiqomah, atau menahan diri dari melakukan sesuatu yang Allah larang darinya. Jadi menahan diri dari tidak mau melakukan yang tidak Allah. Bukan, justru menahan diri dari melakukan yang Allah larang. Ini jangan. Yang kedua, Iya, yang kedua. Tadi berarti tetap bertahan ya, untuk senantiasa melakukan yang Allah kehendaki perintahkan dan menahan diri dari melakukan apa yang Allah larang. Ya, itu kan lebih ini, lebih konkret maksudnya. Walidhalika, dan karena itu kila dikatakan lisabir, bagi orang yang sabar alal maksiat, itu bersabar dari alal musibah. Orang yang bersabar terhadap musibah, sabirun, dia itu orang yang sabar. Li'annahu kaffa nafsahu anil jaziyah, karena dia menahan diri dari mengeluh, dari berkeluh kesah. Menahan diri dari berkeluh kesah. Wasummiya Ramadhanu bisyahri sabri. Ramadan itu diberi juga nama bulan kesabaran. Li'anal muslimina yuhbisuna anfusahum an tanawulit ta'am. Karena muslimin itu mereka menahan dirinya dari makan, wasyarab dan minum, wasyahwat dan syahwat di bulan tersebut. Cocok nih pembahasannya pas menjelang Ramadan. Menahan diri. Kemudian marotibu sabri.
tingkatan-tingkatan kesabaran. As-sabru laisa martabatan wahidatan. Sabar itu tidak hanya dalam satu level. Bal huwa ala maratib, tapi dia bertingkat-tingkat. Wa ba'du tilkal maratib afdalu min ba'dil akhar. Di level yang satu itu lebih afdal dari level yang lainnya. Fasabru ala ta'atillahi a'la manzilati minas sabri anil ma'asi. Beliau sabar di atas ketaatan kepada Allah itu lebih tinggi kedudukannya dibandingkan sabar dari menjauhi maksiat. Sabar melakukan ketaatan kepada Allah itu lebih tinggi kedudukannya daripada sabar dari menjauhi maksiat. Li'anna jinsa fi'lil wajibati a'la darajatin indallahi min jinsi tarkil muharramat. Karena melakukan kewajiban itu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripada meninggalkan keharaman. Melakukan kewajiban lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah daripada meninggalkan perkara yang haram. Wasabru anil ma'asi a'la manzilatin minas sabri alal aqdaril mu'allamah. Adapun sabar menjauhi maksiat itu lebih tinggi kedudukannya dibandingkan sabar menerima takdir yang berat, yang sulit, yang sakit, menyakitkan, berat. Kenapa? Li'anna sabra 'alal wajibi was sabra 'ala tarkil harami amaliyatun ikhtiyariyatun. Karena sabar melakukan kewajiban dan sabar meninggalkan yang haram itu adalah amal yang pilihan. Amaliyatun ikhtiyariyatun yaitu amal pilihan. Ada kudrah ya, ada iradah di situ, ada kehendak melakukan itu. Ada pilihan itu sepenuhnya masih wewenang kita. Jadi dia bisa memilih melakukan atau tidak. Ya. Kok dia memilih melakukan kewajiban, ketaatan, meninggalkan maksiat, itu kan berarti lebih tinggi daripada bimeneh gitu. Ya, bimeneh gitu. Lakin al-maksiyata syai'un al-musibata lakin musibata syai'un yajri alal abdi bi ghairi ikhtiyari. Akan tetapi musibah itu adalah sesuatu, karena musibah itu adalah sesuatu yang itu berlaku pada seorang hamba atau menimpa seorang hamba tanpa pilihan dia. Lidzalika karena itu karena as-sabru alaihi anzilu darajatin minas sabri ala taatillah wa sabri anil maksiat. Oleh karena itu sabar menerima takdir yang buruk, yang berat itu tadi itu lebih rendah derajatnya dibandingkan sabar di atas ketaatan melakukan kewajiban-kewajiban terhadap Allah dan sabar menjauhi maksiat. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, Ibnul Qayyim berkata, sami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yaqulu, aku mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau berkata, kana sabru Yusuf an mutawa'ati imra'atil azizi ala sya'niha akmalu min sabrihi ala ilqa'i ikhwatihi lahu fil jubti wa bai'ihi wa tafriqihim bainahu wa baina abihi. Kata Ibnu Taimiyah, sabarnya Nabi Yusuf dari menaati perintahnya istrinya Al-Aziz itu, istri Perdana Menteri ya, apa? Atau gubernur atau penguasa itulah. Ya, ala sya'niha yaitu ini bahasa halusnya ya. Dari melakukan keinginannya itu, keinginan si perempuan itu, akmalun itu lebih sempurna. Bukan Zulaikha loh ya. Bukan Zulaikha. Makanya sebagai riwayat memang nyebutnya itu. Imra'atil Aziz. Tidak didapatkan riwayat kuat bahwa namanya Zulaikha. Apalagi pakai Dewi. Pokoknya Imra'atil Aziz. Jadi sabarnya Nabi Yusuf untuk tidak mengikuti kemauan Imra'atil Aziz itu akmalu, lebih sempurna dibandingkan sabarnya Nabi Yusuf ketika dimasukkan ke sumur oleh saudaranya, dicemplungkan ke sumur, atau dijual sebagai budak, atau dipisahkan dia itu dari bapaknya.
fa inna hadhihi umura jarat alaihi bi ghairi ikhtiyarihi, karena dilemparkan ke sumur, dijual sebagai budak, dipisahkan dari bapaknya, itu bukan pilihan Nabi Yusuf. Bukan pilihan Nabi Yusuf. La kasaba lahu fiha, tidak ada upaya bagi beliau itu di urusan itu tadi. Laisa lil abdi fiha khilatun ghairas sabri, dan tidak ada khilah, tidak ada upaya untuk lari darinya selain sabar. Selain sabar. Sehingga sabar untuk memilih menolak ajakan perempuan yang luar biasa itulah kesabaran yang lebih tinggi derajatnya. Wa amma sabarahu anil maksiyah, adapun sabarnya beliau dari maksiat, fasabaro ikhtiyar, itu adalah fasabru ikhtiyar, itu adalah sabar yang pilihan, warido, dan wujud ridho. Maksudnya apa? Bukan ridho terhadap maksiat ya, maksudnya itu pilihan yang memang beliau pilih secara sukarela. Wa makharibatulin nafsi, dan itu adalah peperangan dalam dirinya. Walasiyama, dan terutama ma'al asbabillati taqwa ma'aha dawail muwafaqati, dan terutama ketika itu ada sebab-sebab yang kuat yang merangsang, mendorong untuk mengiyakan. Fa'inahu kana syaba Nabi Yusuf waktu itu ketika diajak Imro'atul Aziz itu kondisinya masih muda beliau. Wada'iyatus syabab Jamilah ya. Ini nanti ada nih. Okay. Jadi usianya muda. Gejolaknya iya. Kemudian wada'iyatus syabab ilaiha qawiyatun, dan dorongan darah mudanya itu sangat kuat untuk kepada Imro'ah itu juga sangat kuat. Wa aziban, kemudian beliau itu juga bujang. Laisa lahu ma ya'uduhu wa yaruddu syahwatahu, dan tidak ada yang bisa mencegah atau menghalangi syahwat. Maksudnya itu dalam kondisi yang terbuka lebar ininya. Satpamnya pun nggak berani menghalangi itu. Wa ghoriban, beliau di negeri yang asing, dalam keadaan asing ya. Dalam keadaan asing. Dan wal ghoribu la yastahyi fi baladi ghoribatihi mimma yastahyi minhu man baina ashabihi wa mu'arifihi wa ahlihi. Ketika orang di negeri asing, dalam keadaan asing, itu dia akan malu. Tidak sebagaimana ketika dia itu berada di antara teman-temannya, orang yang mengenalnya, apalagi keluarganya. Nah itu jadi kan unsur-unsur yang pendukungnya kuat. Iya. Janjane kuwi gelem kuwi ya pantes tuh. Artinya enggak ada. Dibawa kekuasaan, dipersilahkan, bahkan dipaksa. Masya Allah. Pihak security nggak berani menghalangi. Iya, di sini dikatakan wahia sayyidatuhu, itu tuan putrinya. Waqad ghaba ar-raqibu, pengawasnya sudah tidak ada. Wahia ta'iyatulahu ila nafsiha, diminta oleh si perempuan ini. Minta malah majikan perempuannya. Wa kharisatu ala dalika asyaddal khirs, dan sangat ingin, majikan itu sangat ingin. Wa ma'adalika tawa'adathu in lam yaf'al bisijni wassighor, dan bahkan mengancam kalau tidak mau melakukan diancam penjara loh, atau dimakzulkan, itu terhina nanti. Pokoknya sudah dipaksa, dikriminalisasi. Sudah diancam kayak gitu. Wah, itu luar biasa ini. Wa ma'ahada ad-dawai kulliha sabara ikhtiyaran. Meskipun seperti itu sudah dipaksa demikian, dibuka peluang itu, beliau memilih sabar wa isaron lima indallah, dan lebih mengutamakan apa yang ada di sisi Allah. Wa aina hada min sabrihi fil jubbi ala ma laisa min kasbihi. Dan ini jelas lebih kuat, lebih afdal dibandingkan dengan ketika sabarnya beliau di dalam sumur, karena beliau tidak ada upaya untuk memilih. Sudah tertimpa sudah tidak ada pilihan lain. Nah, ini dalam posisi 50-50, mau atau tidak, terbuka semuanya. Ini bukan 50-50. Gimana ya? Justru mengiyakan tuh lebih banyak
Oh gitu ya. Dalam tanda kemudahannya, kutip, iya. lebih banyak fasilitas. Tapi artinya memilih ya atau tidak itu kan ada ya. Kalau Iya. sudah masuk sumur kan sudah tidak bisa. Karena kalau ini pilihan. artinya pilihan untuk tidak mau melakukan Kecil atau gitu ya. menolak itu justru sangat kecil. Jadi nggak Dari 50-50 segi- ya. Iya. Hmm. Sehingga nilai kesabarannya itu jauh lebih besar. Karena cuma bukan kondisi ringan. Gue gelem dah, kamu mau nggak? Itu kan masih 50-50 ya. Oke. Kalau sudah dipaksa, diancam penjara dan lain-lain, maka semakin sedikit ruangnya untuk mengatakan tidak. Masya Allah. Lah kok masih tidak itu? Luar biasa. Artinya peluangnya untuk mengatakan tidak itu mungkin cuma 35%. Sudah jelas risikonya, tidak itu penjara. Berarti ini bukan hanya sopir beliau ini, tapi sobarun ini ya. Kan berarti puncaknya kesabaran. Puncak. Masya Allah. Jadi kalau ada orang yang mau jajal ya serah usah, nggak akan kuat itu. Wah, bayangkan terus, wah Nabi Yusuf kayaknya kalau saya pun juga bisa ya larang-arah. Nah, itu kan nanti terjadi pada kasus Dajjal kan. Tak adepin, maka dia tumbang. Nah, kemudian wasabru ala ada itaati akmalu minas sabri alal ijtinabil muharramati wa afdalu. Sabar dari gangguan ketaatan, maksudnya ketika orang itu melakukan ketaatan kemudian terganggu, maka sabar itu akmalu, lebih sempurna dibandingkan sabar dalam menjauhi yang haram-haram. Fa inna maslahata fi'li ta'ati ahabba ila syari' min maslahati tarkil maksiat. Karena kemaslahatan melakukan ketaatan itu lebih Allah cintai daripada maslahat meninggalkan maksiat. Wa mafsadata adami ta'ati abghadu ilaihi wa akrahu min mafsadati wujudil maksiat. Dan kerusakan tiadanya ketaatan itu lebih Allah benci daripada kerusakan karena adanya maksiat. Orang tidak taat itu lebih Allah benci daripada adanya kemaksiatan. ada sahabat yang beberapa kali melakukan pelanggaran, dalam hal ini meminum khamr, sehingga dicelalah itu. Tetapi ini Rasul melarang celaan. melarangnya karena ini taat, gitu ya. Ini kan contoh menarik sekali itu. Dan menarik di catatan para ulama yang kambuh dari penyakit khamr itu kira-kira cuma 7 kasus. Ada risetnya Prof. Malik Badri itu dari mayoritas penduduk Madinah ditambah dengan muhajirin Makkah yang biasa minum minuman keras itu hanya sekitar 7 kasus. Setelah pelarangan itu. Iya, dan itu kalau dari sisi bandingan manapun di semua muka bumi ini itu termasuk bukan hanya termasuk mungkin yang paling sukses. Bagaimana Islam bisa menjadikan para pemabuk itu sepenuhnya taat dan ternyata itu lebih Allah cintai, pun bagi yang masih bermaksiat itu pun tetap Allah. Dan bermaksiatnya mereka itu kan mereka dan para sahabat yang melakukan itu dahulu kan telah merasakan kenikmatan yang mereka dapati saat minum khamr. Nah, sehingga ini bukan alasan bagi yang nggak pernah minum khamr, itu aja boleh. Ya kadang-kadang itu. Jadi orang tuh melihat dari sisi ininya, misalnya, Rasul aja mencela, melarang mencela. Ya. Tapi tidak lihat sisi yang lain, bahwa sahabat ini taat, ini orang-orang taat yang kepleset gitu. Dan sekarang disebabkan antara lain mereka sudah merasakan asiknya minum khamr itu. Itu sudah kecanduan parah. Iya. Yang kecanduan aja mau taat. Yang balik hanya 7 sebenarnya. Nah, yang 7 ini jadi mayoritas menjadi minoritas, maka jangan bantu yang minoritas yang sedikit ini kembali ke jalan yang setan lama. tadi dengan cara mencelanya, jangan. Tapi tetap itu disalahkan, dihukum dan bantu mereka untuk. Dan yang balik itu pun bukan berarti kembali menjadi pecandu, tetap membenci, hanya saja tidak sanggup menghindari. Berbeda. Makanya kalau ada yang kemudian berdalih, Rasulullah ngelarang mencela. Nah, sekarang tingkat ketaatan yang jenengan itu sudah seberapa gitu dibandingkan ini. Kalau kemudian itu hanya untuk melegitimasi kesenangannya itu ya beda banget. Beda weh. Waduh. Mungkin begitu ya kita baca pagi ini, wallahu a'lam bishawab.
Masya Allah, alangkah indahnya kesabaran, dan sesungguhnya tidaklah ada pahala yang besar kecuali karena ada hal-hal yang memerlukan kesanggupan kita untuk berkorban. Karena itu, agar lebih kokoh, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang hukum sabar. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.